Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Masih semangat kan ya? Masih. Meskipun siang-siang panas-panas PPKM, pasti masih semangat ya. Apalagi sekarang temanya tentang apa? Pernikahan dalam Islam. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Baik, ketua kelas silahkan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Bu Guru absen dulu ya. Anis Fauzia, Erla, Iza, masuk semua kan ya? Masuk. Baik, untuk memperdalam materi dikeluarkan terlebih dahulu buku LKS-nya. Pasti semangat ya, karena materi pertama saja sudah pernikahan dan hukum pernikahan dalam Islam. Coba dibaca terlebih dahulu, dibaca, diteliti dan difahami tentang pernikahan dalam Islam. Bentar lagi sama Bu Guru akan dipertanyakan satu-satu ya. Iya Bu. Sudah? Sudah Bu. Sudah ya. Baik. Apa sih yang anak-anak ketahui, yang anak-anak pahami tentang pernikahan? Istilah dari suatu pernikahan. Ijab kabul. Ijab kabul. Secara bahasa, coba secara bahasa. Berkumpul atau bersatu Bu? Berkumpul atau bersatu, menyatu kita. Secara istilah, Adanya ijab kabul antara kedua insan yang ditujukan untuk melanjutkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan Islam. istilah menghalalkan hubungan antara Aku dan dia. Laki-laki dan seorang laki-laki dan perempuan. menghalalkan aku dan dia Bu. Sudah siap ada yang menikah di sini? Masih di bawah umur ya. Karena suatu pernikahan itu pasti melalui beberapa tahapan dan proses. Nah, kalian ini pasti masih belum cukup umur. Nah, pernikahan berarti secara bahasa berkumpul atau bersatu. Secara istilah menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Jadi, ya, yang bukan mahramnya. Jadi antara seorang laki-laki dan perempuan, jika dihalalkan, maka mereka berhak halal untuk berkumpul dan bersatu. Coba kalau kalian berpacaran, halal apa enggak untuk berkumpul atau bersatu? Enggak boleh, makanya itu berpacaran hukumnya dosa. Dari sini sudah paham ya, ini dari suatu pernikahan. Selanjutnya tujuan pernikahan. Coba apa saja tujuan pernikahan? Mempunyai keturunan. Selanjutnya Membangun rumah tangga. membangun rumah tangga. Pasti banyak ya tujuan pernikahan ya, ada berapa di situ? Banyak Bu. Nah, yang pertama tujuan pernikahan melaksanakan sunnah Nabi. Nah, jadi menikah itu sunnah. Artinya jika seseorang melaksanakan pernikahan, melakukan pernikahan dan menikah, maka orang itu melakukan
sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pernikahan juga hukumnya bisa mubah, bisa wajib, bisa haram, bisa makruh. Nanti ibu jelaskan ya di tahap berikutnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan apabila telah memenuhi syarat untuk menikah. Nah, jika sekarang Bu Guru tanya, jika seseorang laki-laki atau perempuan tidak memenuhi syarat itu boleh menikah atau enggak? Tidak boleh karena belum memenuhi syarat. Yang kedua, tujuan pernikahan yaitu menyempurnakan agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan jalan pernikahan maka separuh agama telah terpenuhi. Maka dari itu, mengapa seorang laki-laki seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tujuan pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang solih dan solihah. Nah, dengan halal, hukum yang halal, maka seorang laki-laki dan perempuan itu boleh bersatu dan terlahirlah kalian anak yang solihah pastinya ya, karena orang tua sudah terikat, sudah halal. Nah, seperti itu, maka lahir keturunan yang solih solihah. Dengan tujuan pernikahan dalam Islam ini memperoleh keturunan yaitu tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh yaitu soleh dan soleha, dan agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas. Makanya kalian harus sekolah, wajib menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, agar kalian berkualitas. Nah, nilainya mahal kalau sudah berkualitas. Makanya besok-besok kalau mau menikah, maharnya jangan minta yang sedikit ya. Karena ibu dulu waktu menikah maharnya harus yang banyak. Seenggaknya kita menjual diri kita dengan harga yang mahal ya. Karena ibu merasa kalau ibu itu berkualitas, menempuh pendidikan yang tinggi, makanya minta mahar yang banyak. Contoh ibu maharnya berapa, Bu? Oh, itu rahasia saya itu. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Nah, yang kelima, memperoleh ketenangan. Nah, dengan menikah yang didasari agama, seseorang akan banyak manfaatnya. Maka dari itu, kita menikah dianjurkan yang satu agama. Boleh apa enggak kalau seandainya Mbak Izzah ini ya suka sama cowok yang beragama Kristen, itu gimana? Boleh pastinya ya. Pasti kehidupan kita enggak akan tenang. Nah, seandainya melahirkan seorang keturunan, maka keturunan kita akan ikut agama yang mana? Agama Kristen ataukah agama Islam? Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah dengan yang seagama agar kita mendapatkan suatu ketenangan. Adapun rukun dan syarat menikah. Rukun, coba sebutkan rukun dan syarat menikah itu apa saja? Calon suami. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi dan ijab qabul. Syarat-syarat menikah apa saja? Islam, bukan mahram, Mengetahui baru akad nikah, dan tidak ada suatu paksaan antara laki-laki dan perempuan. Di sini membahas tentang rukun dalam pernikahan. Kalau kalian mau menikah seandainya nggak ada calon suami, itu bagaimana? Pastinya tidak sah. Begitupun juga jika seorang laki-laki akan menikah tidak ada calon istri, maka hukumnya tidak sah.
Jadi seandainya suatu rukun pernikahan itu diantaranya satu gagal, satu saja gagal, maka hukumnya tidak akan sah. Nah, di sini lagi rukun menikah yang kelima, ijab qabul. Ijab qabul adalah ucapan wali yang berisi pernyataan menikahkan anaknya atau yang menjadi anak karena pertalian darah. Nah, jika orang tua mempasrahkan, pasrahkan, biasanya kalau anak pondok itu yang mengakadkan itu kiai ya. Jadi orang tua itu memasrahkan kepada seorang kiai. Nanti pasti kalau kalian menempuh pendidikan di pondok, pastinya kalian akan diijabkan dengan seorang kiai. Nah, orang tua akan memasrahkan kalian kepada seorang kiai tersebut. Selanjutnya, syarat-syarat menikah. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua bukan mahram. Nah, yang tidak boleh dinikahi. Yang keempat mengetahui wali akad nikah. Yang keempat tidak sedang melaksanakan haji. Masa kalian menikah secara LDR? Nah, bahasanya anak sekarang kan LDR. Bisa apa enggak itu? Pastinya tidak sah ya. Yang kelima, tanpa adanya paksaan. Nah, seandainya kalau seorang perawan dipaksa menikah itu boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi seandainya kalau seorang janda dipaksa untuk menikah, maka itu tidak boleh. Nah, karena dia sudah janda, maka orang yang mencarikan jodoh pada janda tersebut harus bertanya dulu, menawari apakah dia mau menikah dengan seseorang yang akan melamar tersebut. Nah, seperti itu. Maka kalau seorang janda tidak boleh ada suatu paksaan. Selanjutnya, seperti yang ibu katakan tadi, hukumnya nikah itu sunnah. Nah, nikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah bersabda, menikah adalah suatu sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian siapa memiliki kemampuan jumlah harta hendaklah kalian menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa karena puasa itu merupakan suatu tameng. Nah, jika kalian sudah memenuhi syarat rukun, maka kalian hendaknya untuk menikah. Nah, disunahkan untuk menikah. Nah, jika kalian masih tidak memiliki kemampuan, maka kalian berpuasa. Apa sih manfaatnya berpuasa itu? Nah, dengan berpuasa maka kita akan menahan hasrat, menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang kotor seperti berzina. Bahkan sekarang banyak ya orang-orang yang melakukan zina itu banyak sekali. Maka kalian harus berhati-hati pada kehidupan modern yang pada saat ini. Nah, hukum pernikahan itu bisa mubah apabila hukum ini berlaku bagi seorang yang masih bisa menahan diri dan tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan menikah. Nah, jadi bisa mubah jika seseorang masih bisa menahan diri, menahan hawa nafsu. Nah, pernikahan bisa mubah. Nah, pernikahan juga hukumnya bisa wajib apabila seseorang sudah mampu melakukan pernikahan dan nafsunya sudah mendesak. Jika seorang lelaki sudah cukup umur, sudah mampu, hartanya sudah mampu, dan hawa nafsunya sudah mendesak, menggebu-gebu, nah bahasanya itu, maka itu diwajibkan, harus hukumnya diwajibkan untuk menikah. Apalagi seorang laki-laki ya, maka hukumnya harus wajib menikah. Hukumnya juga sunnah apabila
nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Nah, sunnah apabila seseorang mampu menahan nafsunya, itu hukumnya bisa sunnah juga. Nah, selanjutnya pernikahan hukumnya bisa makruh apabila seseorang tersebut lemah syahwat. Nah, syahwatnya itu lemah, itu hukumnya bisa makruh dan tidak mampu memberi belanja istrinya. Jadi dalam memilih seorang laki-laki, dalam memilih jodoh, kalian harus berhati-hati juga. Dilihat dulu latar belakangnya, walinya siapa, nasabnya itu seperti apa, pekerjaannya yang bagus seperti apa, sehingga kalian mampu diberi nafkah lahir dan batin. Jadi hukumnya bisa makruh apabila lemah syahwat, tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri. Nah, itu hukumnya bisa makruh juga. Juga hukum pernikahan itu bisa haram apabila tidak mampu menafkahi lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak. Jika masih bisa menahan, nafsunya tidak mendesak, nah terus tidak mampu, seorang laki-laki tidak mampu untuk menafkahi lahir dan batin, itu juga bisa haram. Nah, jadi sebagai perempuan haruslah sungguh-sungguh, harus benar-benar teliti, sangat teliti untuk mencari suatu pasangan. Nah, dari sini sudah mengerti ya. Coba ibu tanyakan dulu, apa sih yang dinamakan pernikahan itu secara bahasa? Berkumpul atau bersatu. Secara istilah, yang bukan mahramnya. Nah, tujuan pernikahan itu apa saja? Menyempurnakan agama. Selanjutnya, mendapatkan suatu keturunan yang soleh dan soleha, meningkatkan kualitas ibadah. Apalagi melaksanakan sunnah Nabi dan memperoleh ketenangan hati. Rukun dan syarat Islam, rukun dan syarat pernikahan. Apa saja rukunnya? Adanya calon suami. Selanjutnya, adanya calon istri. Adanya wali. Adanya 2 orang saksi. Adanya ijab qabul. Dan syarat-syarat menikah apa saja? Islam, beragama Islam. Bukan mahramnya. Yang ketiga, wali akad nikah. Yang keempat, yang kelima, tanpa adanya suatu paksaan. Nah, selanjutnya buka halaman berapa ini ya tugasnya? Halaman 15. Nah, di situ ada Romawi 1, kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit karena itu soalnya hanya 10 ya. Coba dikerjakan. Setelah itu kumpulkan. Sudah? Sudah, Bu. Semuanya dikumpulkan ke Bu Guru ya. Ini semua, Bu. Baik. Untuk tugas PR di rumah, di sini ada Romawi 2 dan Romawi 3. Kalian kerjakan di rumah ya. Dan untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari hak dan kewajiban suami istri. Nah, kalian
pelajari terlebih dahulu bab hak kewajiban dan suami istri. Minggu depan mempelajari tema tersebut biar hafal, biar paham ya anak-anak. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa sama-sama. Untuk ketua kelas dipimpin doa. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat, mendapatkan barokah. Amin. Dan difahami ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.